Ya saya masalah apa? Masalahnya di mana lah? Intinya punya masalah apa? Bahasa kasarnya anak durhaka. Alhamdulillah sekarang dapat hidayah. Maka nggak cukup khuruj 40 hari, 3 tahun ataupun ikut pengajian dan seterusnya. Maka dari jalur mana kita punya masalah? Itu yang harus diislahkan, diperbaiki. Kasusnya sama orang tua, kita harus mendatangi orang tua. Kasusnya hutang, harus melunasi hutang. Kasusnya apa lagi? Dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, kembali kepada tadi. Jadi pertama kita harus bertobat, yang kedua kemudian kita harus berusaha untuk nyambur. Nah, kebetulan ya kalau kita mau secara betul untuk mencari itu sulit lah ya. Apalagi katanya tadi di Jogja kan. Kopi sama rokok sebatang ini. Artinya mungkin bisa lebih dan seterusnya, maka kita boleh kita gunakan harta kita ketika kita sudah bersedekah itu kita niatkan untuk membayar hutangnya seseorang tadi yang kita sudah tidak tahu di mana dia. Nah kalau kita tahu ya kita harus bayar kepada orang itu. Pernah saya nanya katanya harus suruh mencari sana, gimana carinya? Ada ikan itu Allah benar saja usaha. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini pada dasarnya tidak membebani sesuatu yang berat. Nah jadi seperti itu. Apalagi jauh kan? Bahkan kita sekolah aja kan nggak jauh kan pada Lampung, lupa yang dagang siapa, apalagi rumahnya, maka itu boleh. Saya dulu pernah Pak, ketika saya ke Temboro sama rumah, saya pulang itu kurang 200.000 untuk beli tiket pesawat. Jadi saya utang sama orang mana tuh, orang Batak, lupa namanya. Kemudian saya utang 200.000. Kemudian saya tulis nomor HP-nya dia. Sudah sampai di Lampung, dapat rezeki, saya telepon dia. Pak, bukan Pak. Sampai 1 tahun itu nomornya nggak aktif lagi. Kemudian di sini ada gudang bobrok, ada masjid. Ketika itu sedang pembangunan, saya niat 200.000 itu saya sedekahkan. Bismillah. Untuk niat orang itu. Karena apa? Sudah berkali-kali saya telepon nggak bisa. Artinya nggak aktif lagi. Nah singkat cerita Maulana Latifuddin Ustadz kita Perkemas itu keluar katanya ke Batam. Alhamdulillah keluar di rumahnya bapak itu. Maka saya menjadikan nomor dia sebagai wasilah. Saya ngobrol sama yang pernah menghutangi saya. Karena memang niat mau islah kan. Harusnya maksudnya itu bang ingat gak saya? Siapa ya? Saya usah masuk. Oh iya ingat. Kita pernah keluar bareng ya. Keluar Pak 15 hari waktu roti di Tembok. Maka setelah itu antum ingat gak menghutang? Enggak, itu mah hadiah. Jadi dia walaupun saya ngomongin hutang, hati dia mengatakan itu bukan hutang, itu hadiah. Jadi jelas bang, saya bilang yang kemarin saya katakan hutang itu sudah saya bayar. Nah seandainya muncul, pokoknya nggak mau tahu harus bayar sama saya, nggak harus bayar lagi. Walaupun kita sudah niatkan, ngasih kotak amal lagi. Gitu. Ketika ketemu betul Pak, ya kan? Nah, ini seperti itu. Pokoknya hati-hati dengan belum minan apalagi berhubungan dengan seorang muslim. Ini dapat menghancurkan keimanan seseorang. Makanya ada 3 dosa Pak. Kata Imam Abu Hanifah ini dapat mencopot iman. Yang pertama apa? Tidak ada perasaan bangga menjadi seorang Islam. Hati-hati. Sekarang muncul dengan doktrin, bahkan kadang-kadang yang pertama di kalangan orang-orang awam yang nggak suka ngaji. Udah sih itu masuk fanatik, sama Islam, biasa-biasa aja kayak dulu. Bisa nggak sholat atau jemaah? Mulai rajin ke masjid, udah mulai dibosin lah sama kawan-kawan. Yang itu biasa aja, biasa-biasa. Maksudnya biasa nggak sholat, biasa nggak pernah puasa kan? Itu bahaya itu Pak sebenarnya dalam akidah. Kemudian yang kedua apa? Tidak ada perasaan takut nikmat Islam ini dicabut oleh yang punya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di samping Pak kita rajin ibadah, rajin ngaji, rajin semuanya, kita harus punya perasaan takut. Takut apa? Jangan nikmat ini tidak sampai mati kita. Berapa banyak Pak, ya kan? Orang yang dulunya katanya ustadz sekarang sudah murtad dari Islam. Betul Pak. Dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau mantan kafir kan enak, ini mantan orang Islam. Gimana?
utang-utang zaman jahiliyah itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita harus apa? Dan yang ketiga itu apa? Nah, yaitu melakukan kezaliman atas urusan kaum muslimin. Jadi makanya ketika kita dihadapkan urusan orang Islam, hati-hati, jangan wani biro. Kita bayangkan akhirat kita. Dalam mukadimah Al-Baqarah Allah mengatakan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin. Kemudian wa minan nas sebagian manusia dikala di dunia mereka mengaku beriman kepada Allah, demikian pula kepada hari kiamat. Ini menunjukkan apa? Kalau ada hari kiamatnya dia seorang muslim. Wa ma hum bimu'minin, namun mereka bukanlah seorang mukmin kata Allah. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Kenapa? Karena mereka telah mengkhianati Allah dan juga orang-orang beriman. Maka ketika kita dihadapkan orang Islam, ya kan, maka berusahalah melakukan yang terbaik untuk mereka. Nah, kenapa ini ada hubungan dengan akhirat kita? Wallahu a'lam. Silakan Pak. Utang-utang zaman jahiliyah itu banyak memang. Ada yang lupa sama yang nggak lupa. Masih ada. Jadi kalau yang lupa itu dasarnya apa? Ya kan? Nah, misalkan contoh kita rombong-rombong kan, tapi orangnya tahu, nah yang datangin, bang, kayaknya saya punya utang, tapi kayaknya enggak juga, gimana tuh? Nah, ya kan? Waduh, ya repot ya. Bahkan seandainya saya, misalkan masih berutang sama saya, jumlahnya ragu, akan 100 apa kurang 100, bilang aja 100, tapi dari antum, bukan dari saya. Saya mengutangkan, misalkan antum tanya, Ustaz, saya ini punya hutang tapi lupa. Saya ingat, tapi saya juga ragu kan saya. Hutangnya 100 apa kurang? Enggak kurang, terserah kamu lah. Di bawah 100 enggak apa-apa. Jadi dalam perusahaan yang menagih dengan yang ditagih itu beda. Nah, sebagaimana kita punya hutang sholat, hitungannya gimana? Nah, kita lebihkan aja nggak apa-apa. Begitu pula kita punya hutang uang, lebihkan aja nggak apa-apa. Karena lupa, bukan dasar untuk melebihkan. Karena kekhawatiran tadi. Jadi karena memang kamu betul-betul lupa ya. Jadi memang lupanya itu dari dasar apa? Utang-utang itu apa? Yang barang-barang nggak bener itulah. Misalnya apa? Minum-minum mana? Utang sama gede gitu. Yang minum kan utang sama satu minum gitu. Utang itu. Nah, kalau utang itu nggak perlu dibayar. Nggak perlu. Utang-utang zaman jahiliyah itu minuman narkoba segala macam itu semua itu gimana? Jadi misalnya contoh antum kalah gitu kan, misalkan aku antum seseorang misalkan kalah judi ya, kemudian dia jadi belum ada uang tapi sudah utang sama si ini kan, ya, kayak gitu kan, apakah harus dibayar? Tidak perlu dibayar. Minuman beras juga? Ya. Minum-minuman beras. Bagaimana kalau beli barang haram? Narkoba segala macam itu. Allah malam saya nggak berani jawab. Betul, masih PR ke saya. Karena memang bisa dilakukan seperti itu. Contoh beli barang curian kan, kan ada yang murah kan, motor. Kita sudah tahu kenapa jadi murah, karena barangnya ada curian, ya kan? Nah, dan yang menjual ini, insya Allah orang baik juga kan, ya kan? Nah, bahkan kadang-kadang dia pun karena awalnya dia membeli barang itu, kemudian sampai kepada kita kan bisa juga kasusnya dibuat seperti itu. Namun dasarnya ini barang gelap, ya kan? Barang yang mana barang ini tidak boleh dijual, karena syaratnya jual beli itu harus melalui jalan orang yang pernah memilikinya. Nah, kalau tanpa memiliki maka nggak sah. Seperti contoh ini ya, meja ini haknya Pak Karaman. Saya tanpa izin sama dia jual beli sama Mas ini, maka akad kami tidak sah. Kecuali saya mewakilkan, diutus oleh dia, Ustaz, ini terserah antum jualkan. Nah, ini saya mewakili beliau. Namun nggak ada itu. Nah, kan sekarang gitu, orang yang curi, ingat, kemudian jual. Nah, maka akad ini nggak sah. Nah, cuma pertanyaannya bagaimana? Apakah harus bayar? Wallahu a'lam.
Belum berani jawab. Ada tengah. Jangan nyaman. Biasa nih masalah utang. Dia kan kakak beradik, iya kan? Kakak beradik punya utang. Itu harus tak ikhlasnya apa? Kadang-kadang mengikhlasnya nggak kakak sebutin gitu. Kakak beradik. Itu yang pertama. Apa harus bayar kan? Yang kedua, ada titip pesan sama saya. Pak, tolong sama Pak Pulang itu dia pernah ambil barang sama saya. Tapi saya nggak berani ngomong sama dia. Itu Bapak sampaikan amanah ini. Itu gimana mana? Jadi utang sama orang tua ya harus bayar Pak. Karena kita ada jangan bayar. Utang Pak, saya utang berapa? 500. Kecuali kita minta halal. Jadi jangan diem terus. Enggak, habis itu. Ada hubungan. Jadi Pak, dah saya pernah utang. Jalur aja kita ada tapi nggak mau bayar gimana? Artinya ya kan, artinya duitnya ada tapi mungkin mau dipakai yang lain. Ya, kadang-kadang karena sudah kedekatan itu berat bayar. Maka betul di lapangan seperti itu. Begitu bawa orang tua, jadi minta dari bapaknya pun. Nah jadi ya harus bayar apalagi kakak beradik. Jadi kalau nggak mau bayar supaya nggak bermasalah nanti di akhirat, karena kakak beradik itu tetap ketika di akhirat udah yafiru bin akhi, lari dikejar. Jadi saling menyelamatkan dirinya masing-masing. Ya kan? Karena Allah sendiri mengatakan di dalam surah An-Najm, wa an laisa insan illa masalah manusia akan menjumpai Allah dengan amalnya masing-masing. Nah, jadi karena kekhawatiran, ya utang tadi maka sebelumnya minta halal sama saudaranya tadi, apalagi saudara kan. Nah kemudian yang kedua tadi kurang sampai paham. Oh jadi seseorang ini pernah ambil sama si B. Jadi si B ini ngomong pesankan kepada bapak, dia pernah ambil barang tapi belum bayar. Tapi saya nggak berani ngomong sama dia. Dan berani ngomong kepada yang utang tadi. Jadi titip pesan sama saya, apa saya harus sampaikan, gitu ya? Artinya orang yang dekat sama antum ini berhutang kepada si A. Cuman dia si A itu nggak berani lagi. Kemudian antum dia sampaikan. Ya karena amanah. Berangkat dia mau membayar enggak itu urusannya dengan Allah. Karena amanah. Karena mungkin dia segan atau takut. Dan kalau nagih dimarahin atau gimana kan? Nah, seperti itu. Banyak Pak. Karena ustadz lagi yang utang itu. Iya kan? Nah, ya karena apa? Ya tadi itu kadang-kadang sebagian itu adalah penyakit. Memang di lapangan Pak kalau orang sudah berhutang itu untuk bayar itu bukan mudah kecuali betul-betul hidayah. Coba coba utang. Nanti udah dapat itu mau bayar itu berat. Kecuali Bismillah kita harus yakin di balik kita ngebayar nanti Allah kasih rezeki yang baru. Nah itu memang itu setannya ada khusus narik yang bayar lah. Kemudian sekalian kita lanjutkan masalah tentang shadaqatul ahya, itu sedekahnya orang-orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal namun dalam garis masih seorang muslim, sesama muslim, bukan lain agama, seorang Islam kepada orang non muslim. Baik. Wa wusulit thawabil Qur'an lil amwat, demikian pula sampainya pahala Al-Qur'an untuk orang-orang yang sudah meninggal. Contoh baca surat, mengatakan Al-Quran untuk si mayit. Kan ada tuh ya sebagian tradisi masyarakat. Kayak di tempatnya masih Songo, ketika almarhum daripada mertuanya meninggal itu masyarakat sana menghatamkan berapa kali Al-Quran. Bahkan setiap malam itu targetnya menghatamkan 1 kali Quran. Cuman gotong-gotongan, ada yang 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang sekian. Nah ini bagaimana? Nah di sini ada khilaf. Kita fakad ahlu sunnah anak amwat yang tafi'u min sa'il ahya bi amwat. Jadi ahlu sunnah wal jamaah telah bersepakat, telah menyepakati anak amwat bahwasanya orang-orang yang sudah meninggal yang tafi'u mereka akan mendapatkan manfaat min sa'il ahya dari usahanya orang-orang yang hidup bil amwat. Di amwat disebabkan 2 perkara. Al-haduhuma, ada pun salah satu di antara 2 itu ma tasabbabu ilaihi mayyit fi hayatihi, sesuatu yang mana seorang mayit telah menyebabkan
sesuatu itu wujud ketika dia masih hidup. Artinya amal jariah. Jadi sesuatu yang mana sesuatu itu wujudnya disebabkan orang yang sudah meninggal. Contoh, si A menjadi hafiz Quran, namun sampainya dia menjadi hafiz gara-gara duitnya si donatur A. Nah, ya kan, maka kita jangan segan Pak kalau kita lihat tetangga kita orang cerdas, ya kan, apalagi anaknya soleh, kita lihat waktu ini. Jadi jangan sampai gara-gara masalah ekonomi dia pulang ke pesantren. Minimal kalau kita nggak punya uang, kita bantu memikirkan dia. Presiden insya Allah, kan anaknya siapa kita lihat kok pulang, kenapa Pak? Ya gimana nggak bisa bayar sebulan 500, langsung kita ngecuntak, kita keliling mungkin orang-orang yang tidak bisa kenal. Cuma yang keliling ambil untuk kantong kita sendiri, jangan langsung. Karena kebanyakan ada sebagian lah kawan-kawan kita, saya punya cerita juga itu mondok lagi gara-gara ekonomi. Padahal anaknya pintar ya. Itu yang pertama. Maka sebelum ilaihi mayyit fi hayati. Jadi sesuatu yang mana ia atau sesuatu itu wujud disebabkan mayit tadi ketika dia masih ada, masih hidup. Kemudian wathani, dan yang kedua adalah doa muslim, doanya orang-orang Islam. Wa istighfaruhum lahu, dan istighfarnya orang-orang Islam lahu untuk seorang mayit. Wa shadaqah, dan sedekahnya, wal hajju, dan juga hajinya. Maka ada istilah haji apa? Haji badal. Misalnya Pak Jinuri punya orang tua sudah meninggal misalnya. Nah, kemudian beliau ini berhalangan, ya kan, untuk pergi. Kenapa? Karena corona. Masya Allah. Tapi punya saudara Muslim yang tinggal di Saudi sana, ya kan, mungkin ada santri sholatiyah, maka telepon, Ustaz bisa nggak ngebadalin? Nah, nanti saya kasih persen. Siap kata dia. Nah, ini